Gempar, Israel pernah diterjang tsunami besar setinggi 16 meter. Akankah ini terjadi lagi? Jika kebanyakan orang berpikir bahwa Israel termasuk negara yang sangat aman dari bencana alam, ungkapan ini salah besar sebab di zaman dahulu negara yang satu ini pernah diterjang tsunami yang sangat besar. Peneliti arkeologi terbaru menemukan bahwa bencana mega tsunami Neolitik mungkin pernah terjadi di pantai Karmel, Israel, yang pada saat itu situasinya sangat mengerikan. Menurut penelitian tersebut diperkirakan tinggi gelombang ekstrim tsunami mencapai 16 meter atau sekitar 52,5 kaki dan sejauh 3,5 kilometer. Dilansir National Geographic, tsunami terjadi dengan kecepatan sekitar 8 peristiwa per abad di wilayah Aegean selama 2000 tahun terakhir. Sekitar 10 peristiwa per abad selama 3000 tahun terjadi di lembah Levan. Para peneliti menemukan deposit paleo tsunami besar. Hal itu ditemukan di situs arkeologi Tel Dor di barat laut Israel. Tel Dor yang terletak di sepanjang pantai Karmel di barat laut Israel. Situs ini adalah gundukan kota maritim yang telah diduduki dari periode Perunggu Tengah II, 2000 hingga 1550 sebelum Masehi, sepanjang periode Romawi. Para ilmuwan menggunakan teknik penginderaan jauh fotogrametri untuk membuat model digital dari situs Tel Dor, dikombinasikan dengan penggalian bawah air dan pengeboran lubang bor berterasterial hingga kedalaman 9 meter atau sekitar 29,5 kaki. Akhirnya, para peneliti menemukan lapisan kulit kerang dan pasir yang berusia antara 9.910 yang lalu. Mereka memperkirakan bahwa tsunami purba memiliki ketinggian setidaknya 16 meter dan menempuh jarak antara 3,5 hingga 1,5 km ke daratan dari garis pantai paleo Israel. Bencana ini tentunya sangat besar dan bikin merinding. Heboh Israel dalam cengkraman gelombang panas dengan suhu mencapai lebih dari 40 derajat Celcius. Israel berada dalam cengkraman gelombang panas minggu ini dengan suhu mencapai lebih dari 100 Fahrenheit di Yerusalem dan melonjak bahkan lebih tinggi di daerah yang lebih gersang. Diketahui warga berenang di mata air Ein Hania di Yerusalem pada Senin 29 Agustus. Israel dan wilayah sekitarnya berada dalam cengkraman gelombang panas pada minggu ini dengan suhu yang lebih dari 100 Fahrenheit. Orang-orang diketahui sampai mendinginkan diri di air mancur di luar kota Yerusalem. Selain itu, nampak juga beberapa orang melompat ke dalam air untuk mendinginkan diri di sebuah kanal air di sebuah desa di tepi barat di lembah Yordania. Tak hanya itu saja, warga juga mendinginkan diri di kanal air di desa-desa setempat. Diketahui laut Mediterania yang membentang mulai dari Barcelona hingga Tel Aviv, Israel, mengalami kenaikan suhu akibat gelombang panas. Para ilmuwan iklim memperingatkan konsekuensi mengerikan bagi kehidupan laut karena terbakar akibat gelombang panas yang parah. Para ilmuwan mengatakan mereka menyaksikan kenaikan suhu yang luar biasa yang berada di atas normal untuk sepanjang tahun ini. Panas ekstrim Eropa dan negara-negara lain di sekitar Mediterania telah menjadi berita utama musim panas ini. Tetapi kenaikan suhu laut sebagian besar tidak terlihat dan tidak terpikirkan. Ini dampak perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia. Situasinya sangat mengkhawatirkan, kata seorang peneliti di Institut Ilmu Kelautan di Barcelona, Joaquim Garobu.
Kami mendorong sistem terlalu jauh. Kita semua mengambil tindakan terhadap masalah iklim sesegera mungkin, ungkapnya. Rusia resmi dipersenjatai kapal selam kiamat dengan Poseidon bisa bikin Amerika Serikat tsunami 500 meter. Angkatan Laut Rusia resmi menerima kapal selam terpanjang di dunia K-329 Belgorod yang dijuluki sebagai kapal selam kiamat. Kapal itu dilengkapi dengan Poseidon, torpedo nuklir yang diklaim mampu menciptakan efek tsunami radioaktif setinggi 500 meter di wilayah pantai negara musuh termasuk Amerika Serikat dan Inggris. K-329 Belgorod diserahkan kepada Angkatan Laut Rusia pada hari Jumat di galangan kapal Sevmas di Severodon-Ving. Komandan Angkatan Laut Laksamana Nikolai Yevmenov menghadiri upacara tersebut dan berterima kasih kepada pembuat kapal yang telah mengirimkan kapal selam yang menurutnya adalah kapal penelitian. K-329 Belgorod dirancang untuk dapat membawa hingga 6 torpedo nuklir. Poseidon, senjata yang sebenarnya masih dalam pengembangan. Belgorod membuka peluang bagi Rusia dalam melakukan berbagai penelitian, memungkinkan kami untuk melakukan berbagai ekspedisi ilmiah dan operasi penyelamatan di daerah paling terpencil di lautan, kata Yevmenov pada upacara tersebut. Dia berterima kasih kepada Sevmas, Biro Desain Rubin dan seluruh industri militer Rusia karena berhasil membangun kapal selam terpanjang di dunia. Kapal selam multiguna itu sebelumnya dikenal sebagai Project 09852. Hal itu didasarkan pada seri Project 949A yang dikenal di barat sebagai kelas Orcar 2, tetapi dengan modifikasi yang signifikan. Lambung yang diperpanjang memungkinkan Belgorod membawa drone bawah laut, kendaraan penyelamat laut dalam, serta kapal selam bertenaga nuklir yang lebih kecil seperti AS-31 Losari. Sementara Laksamana Yevmenov memilih untuk menyoroti kemampuan ilmiah dan penyelamatan dari kapal tersebut. Pengamat barat terutama tertarik pada kemampuan Belgorod untuk membawa Poseidon. Institut Angkatan Laut Amerika Serikat menjuluki kapal itu sebagai kapal selam kiamat karena dipersenjatai dengan torpedo nuklir strategis seukuran bis sekolah. Majalah online pertahanan The War Zone menyebutnya sebagai salah satu senjata Rusia yang paling serbaguna dan ditakuti, dibangun untuk misi spionase dan peluncuran torpedo nuklir. Sebelumnya dikenal sebagai status 6 Oceanic Multipore System setelah kebocoran dokumen yang tidak disengaja oleh media Rusia pada tahun 2015. Torpedo otonom nuklir adalah salah satu 6 senjata yang secara resmi diumumkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Masih dalam pengembangan, Poseidon seharusnya dirancang agar tidak terdeteksi dengan cara konvensional, mampu menghancurkan seluruh kelompok tempur kapal induk dan menyebabkan tsunami yang dapat menghancurkan kota pesisir.